Polimedia Jakarta. Oke, beberapa waktu yang lalu ada aplikasi namanya iDozer. Wah, rame tuh di media sosial. Iya. Jadi ini katanya sampai dibilang digital drugs Ya. di berbagai media online ya. Aplikasi ini menggunakan teknologi audio untuk membuat otak berelaksasi dan mengubah mood. Katanya bisa sampai edik gitu. Dan pada akhirnya BNN, Badan Narkotika Nasional, menegaskan bahwa iDozer ini bukan termasuk golongan narkotika. Karena aplikasi ini hanya berfungsi untuk menstimulasi otak. Dan para ilmuwan pun tidak menemukan perubahan pola otak pada pengguna iDozer. Oh, berarti iDozer bukan narkotika. Bukan. Tapi Desta, kalau ngomongin soal aplikasi, Ya? apapun aplikasi itu pasti ada positif dan positif. Positif mbak gue. Di rumah. Positif dan negatifnya. Ya, kalau Ya kan? ngomongin soal yang positif, masih ingat kan kemarin kita udah ngebahas tentang NextDev, karya anak bangsa untuk solusi Indonesia. Ya. Yang dimana NextDev ini akan mengumpulkan para startup developer applications muda. Yes. Untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di kota-kota urban. Seperti apa aja, Desta? Ada 6 kategori, transportasi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan juga UKM. Dan ini ada 20 finalis aplikasi di NextDev. Yang kalian bisa cek semuanya, ya. Itu bisa cek di websitenya thenextdev.id. Itu dia. Dan gimana para developer apps ini bersaing ya? Iya, pasti kita pengen tahu. Di akun YouTube Net Media Tama juga ada ya, juga ada akun YouTube Telkomsel. Silakan dicek di sana, bisa juga voting. Nggak usah lama-lama, gimana kalau kita langsung aja ngobrol-ngobrol sekarang sama dia ini katanya coach Coach apa? untuk soal aplikasi. Oh iya, dia kalau soal digital dan juga sosial media, ini jagonya nih orang. Kalau jagonya ayam. Beda dong. Dennis Adiswara. Dennis, Luar biasa. kalau ngomongin soal digital itu gue selalu nggak tahu kenapa anak muda ngomongin digital kalau nggak Christian Sugiono, Dennis Adiswara, Raditya Dika. Tapi keingetnya selalu Dennis Sumargo gitu ya. Adiswara. Adiswara, iya. Lo sendiri katanya seorang coach ya? Iya, buat NextDev di sini saya jadi coach buat teman-teman developer yang mau bikin aplikasi, tapi dari segi bisnis modelnya gitu. Dari modelnya, maksudnya model... Lu kalau model cepet ya. Biar jelas detail gitu loh. Iya, bisnis model ini lebih cakep daripada supermodel, serius. Dev. Oke. Misalkan gini, bisnis model itu adalah sebuah rangkaian logika di mana gimana caranya sebuah perusahaan itu bisa dapat pemasukan dan keuntungan, tapi juga ngitungin cost-nya berapa gitu loh. Dan gini aja deh, kayak gini loh, lu ngurus rumah tangga, lu udah bapak-bapak kan? Iya dong. Nah, lu pasti mikirin kan, cost-nya sehari-hari keluar berapa? Oh iya, benar. Bulanan, ya kan? Keluar berapa itu, gue nangkep keluar berapa itu ya. Keluar duitnya lo. Ya iya Keluar duitnya. Bapak. Nah, terus, berarti harus ada pemasukan dong. Benar. Nah, supaya nggak defisit, nggak rugi gitu, lo harus nambahin pemasukan dong di bulan-bulan berikutnya kan? Oke, tapi ini untuk anak muda juga lo ya, ini untuk anak muda. Iya, Nah, iya. kalau ngomongin soal anak muda, peranan pemuda dalam membangun negeri di bidang teknologi digital itu seperti apa? Itu udah banyak banget yang bikin aplikasi anak muda itu, makanya keren-keren semua. Masalahnya cuma satu, mereka Nggak ada wadah. Nah, nggak ada wadah gitu loh, nggak ada wadah untuk berlatih, nggak ada wadah untuk mengekspresikan dirinya gitu. Dan NextDev ini mewadahi mereka. Iya, dan mereka juga diketemukan dengan banyak banget mentor. Mentornya nggak cuma gue doang, ada banyak banget. Dan mereka semua ide-ide keren mereka itu dites. Apakah ide mereka bisa bertahan lama gitu, apakah bisa menghasilkan sekaligus memberikan solusi dan dampak yang positif bagi masyarakat gitu loh. Nah, ini buat ngomong-ngomong soal wadah, ya. kita ada mangkok kecil untuk Lo ngapain? cari wadah. Bukan wadah Oh, itunya. iya. Jadi ini ada beberapa VT NextDev nih. Ya, jadi iya. kalau dari tadi kita ngomongin NextDev, wadahnya dan lain-lain, Ya. biar lebih paham, ini ada VT. Fungsi seorang investor itu sangat penting bagi seorang entrepreneur. Karena tanpa adanya kerjasama strategis dengan investor, sebuah perusahaan, mungkin itu aplikasi atau sebuah startup, tidak akan berjalan dengan continue dan sustainable. Nah, masalahnya nih, seringkali investor itu susah untuk ditemui. Maklum, mereka adalah makhluk sibuk. Dan seringkali kita malah bertemu dengan mereka di saat-saat yang tidak terduga.
Mereka harus memilih dua pilihan. Antara kontrak tanpa uang atau kedua, kontrak dengan syarat. Nggak mungkin lah gara-gara satu orang terus 45 orang dipecat terus. Ya mereka juga punya keluarga kan. Wow. Sekarang gini Dennis, Yes. gue pengen pertanyakan lagi ke lo. Kan banyak banget, gue yakin anak-anak muda, kekreativitasan anak muda Indonesia itu luar biasa. Banyak sekali developer-developer yang gue punya ide ini, gue mau bikin ini. Tapi ya itu tadi seperti di video, bingung ketika mau ketemu developer harus apa yang Ketemu disiapin. Investor, Iya. apa yang harus disiapin. Jangan kan gitu, mau ketemu calon pacarnya suka bingung kan? Pakai baju apa, ntar mau ngomongnya apa, kalau ditanya masa depan kamu gimana, bingung gak bisa jawab. Apalagi ketemu mantan, lebih bingung lagi mau ngapain ngobrolnya ya kan. Itu lo yang lain mah. Tapi pada dasarnya kalau ketemu investor itu mirip banget kalau kita mau ketemu sama calon pacar gitu loh. Kita harus mempersiapkan mau ngomongin apa nih, Ya. gitu loh. Tujuannya kalau sama investor, kenapa kita ketemu adalah syukur-syukur kalau investornya itu cocok nih ya Cocok. orangnya ya, sevisi gitu ya. Kita bisa kerjasama dalam waktu yang lama sehingga produk kita bisa sustainable Ya. gitu loh. Bisa bertahan lama juga, bisa berkembang gitu loh. Nah, biasanya kalau sebelum ketemu investor yang perlu kita perhatiin adalah satu, cari tahu dulu visinya investor itu apa, jelasin juga visi kita apa. Jangan langsung ngomong duit dulu. Itu sama aja kalau misalkan lo datang mau ketemu sama calon pacar, jangan lo langsung ngomong nah itu tadi. Kita harus bisa jelasin kalau kita menawarkan jasa pemecahan solusi lewat aplikasi tertentu, apakah kita bisa mendapatkan pemasukan dari situ supaya kita bisa umurnya panjang gitu loh, bisa sustainable, bahasanya gitu ya. Nah, pada saat kita jelasin ke investor, kita harus jelasin bahwa oke, saya bisa menawarkan pemecahan solusi lewat aplikasi ini. Nanti orang-orang menggunakan aplikasi ini bisa secara gratis, tapi sponsor yang bayar, misalkan gitu. Cost-nya per bulan sekian, tapi pemasukannya diharapkan potensinya bisa sekian masuknya. Gitu. Itu harus dijelasin gitu loh. Dan yang ketiga, kita harus cerita loh sebenarnya sama calon investor. Sama bahwa, kayak cerita sama calon pacar kan? Iya, kita Lo pernah itu ciuman sama siapa aja Betul. gitu? Kenapa gue bikin Ngapain cerita pernah ciuman sama siapa aja? Oh, buat para developer-developer muda tuh dari Dennis Adi Suara. Tapi bagus nih anak ini. Ya. kalau kalian merasa wah gue belum cukup pintar, belum cukup kreatif untuk membuat sebuah apps atau menjadi developer, Ya. tapi pengen dapat duit. Nah ini dia, ada quiz Twitter ya, Sudah. dengan hashtag NextDev, mention aplikasi favorit NextDev ke @tunashow_net dan juga @telkomsel dan jangan lupa kasih alasan menarik. Akan ada hadiah 10 juta orang, 10 juta orang. Akan ada hadiah 10 juta untuk 5 orang pemenang. Wow. Pemenang akan kita umumkan di tanggal 28 Oktober nanti. Cek terus timeline Twitter kita @tunashow_net. Jangan lupa juga buat nonton penganugerahan nominasi NextDev di tanggal 28 Oktober 2015. Ya. Yes, Dennis Adi Suara, terima kasih udah share sama kita di sini. Vincent. Semoga Thank you, Mas Tan. banyak anak-anak muda kreatif di sana terbuka kepalanya dan juga bisnisnya terbuka. Terbuka kepalanya luka dong. Enggak, maksudnya kan biasa suka di dalam wawasan. Iya, iya, iya. Oke, baiklah. Setelah ini kita masih akan tetap kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Tuna Show. Nggak wangi, nggak rapi, nggak bersih. Duh, nggak apa-apa deh. Temenan aja.